Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kajian Nashihul Ibad sekarang maqalah ke-8. Rahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu. Maqalah yang ke-8 an jumhuril ulama, dari jumhurul ulama, yaitu mayoritas ulama. Rahmatullahi alaihim. Semoga rahmat Allah terlimpah untuk ulama-ulama tersebut ajma'in, seluruhnya. Begini nasihat atau makolahnya. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan bi khamsi karomatin. Innallaha ta'ala akrama, telah memuliakan bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan 5 kemuliaan, yaitu akramahu bil ismi. Allah memuliakan beliau bil ismi, dari segi namanya, wal jismi, dan dari segi jisim, bentuk fisiknya, wal adai, dari segi pemberiannya, wal khata'i, dari segi kesalahannya, wal ridho, dan dari segi keridhoannya. Ada 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan itu berdampak besar kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Kita bahas 5 perkara yang dimaksud itu apa. Yang pertama, Allah memuliakan Nabi Muhammad dari segi namanya, sehingga di situ fanadahu birrisalah walam yunadihi bil ismi. Allah selalu memanggil Nabi Muhammad birrisalah, dengan sebutan gelar sebagai seorang rasul. Jadi Allah itu tidak pernah memanggil ya Muhammad, itu nggak pernah. Selalu memanggil gelarnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi nggak ada ya Muhammad, tuh nggak ada. Ini menunjukkan bahwa ada satu penghormatan. Allah memuliakan Nabi Muhammad tidak memanggil nama. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, Allah selalu memanggil namanya langsung. Contoh Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Shu'aib, ya Shalihu. Selalu memanggil nama. Tapi giliran Nabi Muhammad, Bapak bisa cek di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil langsung ya Muhammadu. Selalu ya Rasulullah atau ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul. Jadi nggak pernah ada ya Muhammad. Kalau toh ada kata Muhammad, Muhammadur Rasulullah, tertulis di dalam surah Al-Fatah. Tapi itu tidak dalam rangka memanggil. Apalagi Pak? Mamake. Tapi kalau lagi kesel, Memunah, begitu Pak. Kira-kira begitulah. Jadi ketika sayang nggak bakal manggil nama.
Betul ya, Bu ya? Allah juga begitu. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah nggak pernah manggil nama. Makanya kalau sekarang ada orang kok dengan songongnya manggil Muhammad, itu kayaknya jauh dari akhlak itu, Pak. Allah sendiri nggak pernah, Muhammad tuh nggak pernah kok. Kalau kita umatnya nih, yang ngaku umatnya, seenaknya sendiri Muhammad, janganlah. Tambahin Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, jangan asal Muhammad, jangan. Itu sebagai bentuk kita mencintai, mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga berbeda ketika menyebut nama-nama selain Nabi Muhammad. Yang kedua, kemuliaan dari sisi nama Muhammad itu kalau diartikan adalah orang yang terpuji. Artinya tidak ada nama satu orang pun sebelumnya, tidak ada seorang pun yang menyandang nama Muhammad. Jadi sebelumnya tidak ada satu orang pun yang menyandang nama Muhammad. Ini spesial, nama ini memang akan diberikan, diperuntukkan oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, nama Muhammad itu nggak bisa dilecehkan, nggak bisa dihina. Bahkan orang kafir itu kebingungan kalau mau menghina Nabi Muhammad tuh dia bingung sendiri. Bagaimana nggak bingung? Dia mau menghina Nabi Muhammad, padahal dia sendiri menyebut dengan sebutan nama Muhammad. Ya Muhammad. Dia mau menghina bagaimana? Padahal ya Muhammad itu artinya apa? Wahai orang yang terpuji. Muhammad itu orang yang terpuji. Jadi ketika orang kafir kesel pengen menghina Nabi Muhammad, justru dia akan memuji Nabi Muhammad, karena dia pasti akan memanggil ya Muhammad. Otomatis dia memuji, karena artinya Muhammad adalah wahai orang yang terpuji. Jadi orang kafir bingung mau menghina gimana, gak bisa dihinakan. Setiap orang kafir mau menghina ya Muhammad, itu secara tidak langsung orang kafir telah memuji wahai orang yang terpuji. Jadi gak jadi menghina, Pak. Jadi nggak bisa dilecehkan. Beda dengan Rio. Apa namanya Rio? Ya Om. Rio siapa Om? Rio? Fatur Rahman mah keren ya. Rio-nya ini apa? Itu gampang dilecehkan kata Rio itu. Tapi kalau Muhammad nggak bisa. Nah, makanya Bapak, Ibu, ketika Bapak memberikan nama kepada anak atau siapapun dengan kata Muhammad, jangan pernah disingkat. Jangan pernah disingkat. Sebab kalau disingkat, nilai keberkahannya hilang. Padahal ketika kita menyandingkan atau menyandangkan kata Muhammad, itu kita bertabaruk nyari berkah. Jadi jangan disingkat. Contoh nama saya Muhammad Fadoli, ya sudah Muhammad Fadoli, jangan disingkat M. Kadang kan begitu ya, M titik Fadoli. M itu apa? Jangan disingkat. Ada yang disingkat Muh, ya, ada Muh, gitu. Muh itu apa artinya? Jangan disingkat. Ada yang lebih parah, disingkat Mat. Ada disingkat Mat, namanya Abdul ya, Mat Adul, begitu aja. Mat itu artinya apa? Namanya Muhammad Soleh, disingkat Mat Soleh. Mat itu artinya apa? Nah, makanya jangan disingkat, lengkapin. Baik itu penulisan di kakak ya, di pemerintahan ya Muhammad, jangan disingkat. Makanya kadang-kadang ada orang ngundang saya itu tulisannya M Fadoli Maskur gitu. Saya bilang
kalau mau nyingkat jangan Muhammadnya. Kalau mau nyingkat Fadolinya nggak apa-apa, Muhammad F, ya gitu nggak apa-apa. Muhammadnya yang disingkat. Ketika seorang orang tua ngasih nama Muhammad di awal, itu niatnya tabaruk, biar dapat keberkahan dari nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak, jadi jangan disingkat. Ada Muhammadnya nggak Om Rio? Nggak ada. Tambahin ya Om. Apa? Muhammad. Embryo. Ya ada M lagi, singkat lagi. Tambahin Pak. Dan itu memang disunahkan. Banyak keterangan-keterangan kalau ngasih nama tambahkan Muhammad atau Ahmad. Itu sebagai bentuk tafaulan, tabarukan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan disingkat Pak. Itu dari segi nama, bagaimana Allah memuliakan. Yang keempat, nama Muhammad itu sudah tertulis di belum Nabi Muhammad terlahir ke namanya sudah tertulis. Itu dari segi nama Pak. Sehingga Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan dari surga dan beliau bertobat, akhirnya tobatnya diterima oleh Allah. Salah satu sebabnya adalah Nabi Adam bertawasul dengan kata Muhammad, bijahi Muhammad, ya Allah terimalah tobatku bijahi Muhammad, dengan keagungan Muhammad. Nabi Adam ditanya oleh Allah, wahai Adam, kamu tahu dari mana tentang keagungan Muhammad? Dan Adam jawab, saya tidak pernah tahu siapa itu Muhammad, dan saya tidak pernah tahu keagungannya bagaimana. Yang saya tahu, saya yakin Muhammad bukan sembarang nama, karena didampingkan Muhammad itu selalu berdampingan dengan kata Allah yang tertulis di pintu-pintu surga. Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu begitu Pak. Makanya Nabi Adam inisiatif yakin bahwa Muhammad ini makhluk yang paling dicintai Allah, sehingga namanya selalu didampingkan di semua kondisi. La ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah belum sempurna Islam. Betul? Enggak sempurna. Atau sebaliknya, Bapak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tanpa asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pengakuan Allah sebagai Tuhan diiringi Muhammad sebagai utusan. Sehingga keistimewaan dari segi nama dari zaman sampai nanti kiamat itu akan terjaga kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Nabi terdahulu, itu tidak disematkan di nama umatnya. Umat Nabi Ibrahim, umatnya ya pakai nama sendiri, nggak ada disematkan Ibrahim, nggak ada. Tapi umat mayoritas selalu disematkan kata Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad, itu satu nama. Muhammad Pak, atau nama itu doa. Jadi dengan nama yang bagus secara makna, apalagi dengan nama baginda Nabi Muhammad, itu pengaruh kepada psikologis si anak itu, sehingga anak itu akan berubah menjadi baik, barokahnya punya nama yang baik. Begitu caranya Pak. Dan ini juga sangat berpengaruh, apalagi orang Jawa yang suka hitung-hitungan nama, hitung-hitungan weton. Ada orang Jawa ini? Ada? Apa saya sendiri orang Jawa?
Orang Jawa itu suka hitung-hitungan weton, suka ngitung-ngitung lama. Gampang Pak, merubahnya Pak. Saya termasuk orang yang bisa ngitung-ngitung itu bisa. Tapi untuk urusan pribadi saya nggak pernah hitung-hitungan. Tapi biasanya saya gunakan untuk menolong orang-orang yang kadang udah sama-sama seneng, itu bocah, sama-sama seneng. Tapi nggak direstui orang tua. Kenapa? Nggak cocok, wetonnya nggak cocok. Saya bilang, saya hitungin, insya Allah cocok. Nah, biasanya namanya saya ganti, yang tadinya nggak ada Muhammad, saya ganti tambahkan Muhammad. Alhamdulillah dihitung ketemu. Makanya di kampung itu ada istilah keberatan nama. Ada nggak di sini Bu? Ada kan, paham begitu kan, keberatan nama. Bapak percaya nggak dengan istilah itu? Percaya nggak dengan istilah keberatan nama itu? Percaya nggak? Percaya nggak percaya, tapi itu benar adanya. Ada, saya punya salah satu santri itu namanya tuh bagus. Namanya itu Nur Wahyu Agung Muhammad. Namanya itu Nur Wahyu Agung Muhammad. Cakep kan? Salamannya cakep kan? Nur Wahyu Agung Muhammad. Tapi itu bocah akhirnya udah cengeng, nangis mulu, sakit-sakitan mulu. Begitu kita ikhtiari rasanya, namanya mau begini, saya bilang boleh nggak diganti atau dirubah? Boleh Ustaz. Akhirnya saya suruh ngilangin dua kata itu, keberatan. Cukup Muhammad saja atau Nur Muhammad. Saya bilang hilangkan. Kalau enggak wahyunya, kata agunya hilang, keberatan. Makanya Bapak Ibu kalau ngasih nama, jangan terlalu agung. Takutnya anaknya enggak kuat. Yang standar aja standar. Kita itu orang-orang standar, pakai standar saja. Jangan berlebihan, ini keberatan. Dan itu saya percaya ada istilah keberatan nama. Nah, berbeda sekarang. Orang tua itu kalau ngasih nama sekarang nih, itu cakep-cakep. Cuma kadang-kadang ditanya artinya apa nggak tahu. Ditanya tidak tahu. Seperti namanya siapa? Siska. Ditanya artinya apa Siska? Apa balas Siska? Gak ada artinya. Tapi keren panggilannya Siska, gitu katanya. Begitu teliti ternyata itu rumahnya dekat sama si kampung. Namanya Siska. Siapa Siska? Kayak orang dulu tuh lahir dari Kemis kasih nama Kamis. Lahir di Pengki kasih nama yang dulu kan itu seketemu asal gaplek. Jangan, harus punya hati biar itu menjadi sebuah doa. Kadang ada yang takut begini, itu teroris namanya bagus, Fakhrul Razi gitu. Namanya bagus tapi jadi teroris. Saya bilang dikasih nama bagus saja masih teroris, bagaimana kalau namanya nggak bagus gitu loh. Jadi jangan terus narahin namanya. Itu bentuk ikhtiar orang tua, namanya jadi bagus. Makanya zaman dulu orang tua kita yang pulang haji berangkatnya namanya jelek namanya. Begitu pulang haji biasanya diganti namanya. Betul. Di sini ada begitu nggak? Ada kan? Ganti namanya. Dibaguskan. Karena penting Pak, nama itu jadi doa. Jangan sekenaknya. Kadang-kadang saya juga di masyarakat pas lagi tawasul, namanya itu kadang-kadang lucu. Namanya Otong bin
potong. Ada begitu. Potong di potong. Potong itu apa? Potong itu apa potong? Potong ya utang kan? Jadi kadang kita mau tawasul diri sendiri, mau tertawa takut dosa, nggak tertawa ya ikuti namanya lucu-lucu. Namanya kadang namanya Imi bin Bocil, Otong bin Ahmad, lucu-lucu gitu. Nah, maksud saya kita sudah mulai ngaji paham bahwa nama adalah doa, berikan nama yang terbaik, tapi jangan berlebihan, nanti keberatan. Nah, itu yang pertama dari segi nama Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, wa amal jismu, adapun dari segi jisim itu bentuk fisik. Faidatan nabiyyu syai'an fa'ajabahu binafsihi anhu. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW memanggil sesuatu, memanggil binatang, tidak hanya orang saja, memanggil binatang, fa'ajabahu binafsihi, maka sesuatu itu akan menjawab panggilan Rasulullah. Walam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya, dan itu tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi dari bentuk fisik jisimnya Rasulullah itu sudah berbeda. Rasulullah itu punya daya tarik, daya magnet yang luar biasa. Daya tarik, daya magnet yang luar biasa. Sehingga siapapun yang sudah pernah kenal dengan Rasulullah itu akan selalu diliputi rasa rindu, pengen ketemu lagi dengan Rasulullah dari segi fisik. Sehingga banyak para sahabat itu yang secara diam-diam hanya untuk membantu rindunya itu mencuri-curi pandang untuk melihat fisik Rasulullah. Berarti Rasulullah ganteng atau tidak? Jawabannya ganteng. Makanya sering saya sampaikan, jangan salah paham. Karena yang selama ini dipandang masyarakat, Nabi yang terkenal ganteng siapa? Nabi Yusuf kan bukan nabinya. Kira-kira Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad ganteng siapa? Nabi Muhammad. Itu Pak. Gantengnya Nabi Yusuf itu bagian dari Nur Muhammad. Jadi kegantengan Nabi Yusuf, bahkan Nabi-Nabi yang lain itu bagian dari Nur Muhammad. Kenapa yang populer, viral dengan sisi kegantengan Nabi Yusuf beda? Kalau Nabi Yusuf itu oleh Allah diberikan sifat jamalnya, jamal, sehingga pesonanya itu membuat wanita rasa kelompok-kelompok. Ya, kelompok-kelompok. Sampai digambarkan dalam Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu, ketika perempuan itu melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, perempuan itu akan berteriak histeris. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka nggak terasa motong-motong jarinya itu nggak terasa, saking terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf. Ada nggak orang-orang yang gantengnya kayak gitu? Gantengnya standar semua kan? Nggak bikin di bawah tangan, di bawah tangan. Nabi Yusuf sampai benar-benar bikin orang itu lupa. Motong jarinya itu nggak terasa sakit, terpesona. Nabi Muhammad tuh nggak ada kisah begitu ya. Nabi Muhammad itu bersifat jalan. Jalan itu lebih kepada kewibawaan, keagungan. Jadi kegantengan Nabi Muhammad lebih dominan pada wibawa keagungannya. Sehingga orang itu tidak berani Pak menatap langsung adu wajah, adu mata itu tidak berani. Para sahabat itu digambarkan nggak
selalu menunduk, paling mencuri-curi pandang. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu yang amin, tapi juga penuh wibawa. Kayak bapak kalau lihat om beliau gitu, kan nggak enak bapak kalau beradu mata lawan beliau kan nggak kuat kan? Kuat nggak pak? Ada orang itu begitu pak, pesonanya itu lebih kepada wibawa. Ada yang pesonanya itu yang pesona ingin digoda ya. Jadi orang itu punya auranya masing-masing. Itu dari segi fisik. Yang kedua, fisik Rasulullah itu selalu bisa mengimbangi dengan siapapun beliau bersama, baik duduk maupun berdiri. Jadi umpamanya berdiri, Rasulullah tetap kelihatan unggul, tapi tidak kelihatan cungkring. Tahu cungkring apa? Tinggi kurus. Jadi Rasulullah bersama orang-orang tinggi, Rasulullah tetap kelihatan lebih tinggi. Rasulullah sama orang-orang pendek, dan Rasulullah kelihatan tinggi banget, jelek. Jadi seakan-akan itu fleksibel. Jadi digambarkan dalam sama ilmu Nabi, kitab kayak Imam Tirmidzi itu begitu, selalu dibaca. Duduk juga begitu. Ketika duduk bareng, Rasul tetap kelihatan lebih tinggi, lebih gagah. Bersama orang gagah, Rasul kelihatan lebih gagah. Bersama orang yang tidak gagah, Rasul tetap gugur, tapi tidak mencolok, tetap ada. Nah disitulah dari sisi Rasul. Yang ketiga, selamanya Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat. Selamanya Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau ibu, kalau bapaknya gimana? Malah dikerumunin ya. Lalat itu dimanapun ada pak. Lalat itu di belahan dunia manapun ada. Dan lalat itu simbol penjorokan, itu lalat. Makanya kalau ada orang yang diganti lalat, ya berarti jelek. Dan Rasulullah selama hidupnya tidak pernah diganti lalat. Ibu pernah diganti lalat bu? Bu, pernah diganti lalat ya? Olahraga ada. Itu fisik yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Terus diterangkan lagi, araquhu kalmiski. Keringatnya Rasulullah itu wangi. Keringatnya itu wangi. Sama nggak dengan keringat suami itu? Sama. Keringat Rasulullah itu wangi. Itu bukan hanya menurut istrinya, menurut umum. Semua sahabat mengakui keringat Rasulullah itu wangi. Beda dengan suami itu, keringatnya wangi menurut istrinya, menurut orang lain. Jadi itu wangi yang sifatnya relatif, tidak disamakan dengan Rasulullah. Itu sih. Bahkan keringat Rasulullah itu kalau keluar itu seperti butiran mutiara. Ini derajat kelihatan mengkilat seperti butiran mutiara. Kalau keringat bapak derajat gimana? Kelihatan lusuh ya. Kalau semua kelihatan deh derajat itu mengkilat, memancarkan ya butiran mutiara yang keluar kering. Jadi tampak indah. Di Rasulullah itu lebih kelihatan tambah indah. Tapi kalau bapak keringetan, indah kan bapaknya keringetan. Habis makan sop banyak keringetan ya. Kalau Rasulullah tambah indah. Baik gambarkan seperti butiran indah. Itu segi fisik. Dan dalam hadis Sahih juga dijelaskan air kencing Rasulullah itu obat penyakit perut. Obat penyakit perut. Dan dalam hadis terangkan ada seorang sahabat yang tidak sengaja
jangan pernah salah paham. Wah, Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf, Nabi yang paling gagah Nabi Musa. Rasulullah itu dikisahkan adalah khalqun wa khuluqun kamil. Rasulullah itu sosok khalqun, bentuknya, wa khuluqun, dan akhlaknya kamilun, sempurna. Dan yang menulis itu adalah para sahabat-sahabat yang meriwayatkan yang pernah hidup semasa Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, kapan-kapan kalau ada rezeki beli buku, namanya, kita kasihnya namanya Syama'ilun Nabi Muhammad, karya Imam At-Tirmidzi. Sudah ada terjemahan Indonesia dan itu bestseller, Pak. Buku yang sangat laris, yaitu tentang kesempurnaan Nabi Muhammad, karya Imam At-Tirmidzi. Itu sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia ada. Nggak mahal, Bu, nggak sampai 200.000. Baca tuh, Pak. Nanti Bapak akan bisa merasakan, oh, bagaimana sosok aku Rasulullah, baik dari bentuk fisiknya, cara beliau berjalan, cara duduk, cara beliau tidur, cara beliau makan. Nanti tergambar semua di situ, Pak. Sehingga kita bisa membayangkan betapa indahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mau berdiri yang pantas, mau duduk pantas, mau tidur pantas, mau diem yang pantas, mau tertawa juga pantas. Beda dengan kita, Pak. Ada lemah orang itu kalau diem kelihatan ganteng, begitu ketawa jelek. Ada kalau begitu, ada sebaliknya, pas diem jelek, begitu senyum ganteng. Ada yang begitu kan? Ada yang ketiga, diemnya jelek, senyumnya ada jeleknya. Ada lagi begitu. Jadi ada begitu. Dan Rasulullah itu mau diem, mau senyum, mau jalan, mau duduk, pantas saja dilihatnya. Kalau nggak salah sekarang, good looking. Apa itu good looking? Enak dipandang. Mau ngapain aja enak dipandang. Ada perempuan cantik, bila lagi makan dilihatnya, enak Rasulullah. Dan perempuan cantik makan mulu-mulu mangap baik. Hilang cantiknya. Artinya pesona Rasulullah itu luar biasa. Apalagi akhlaknya sampai dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Luar biasa Rasulullah. Makanya kita sebagai umat Muhammad biar tambah cinta, biar tambah rindu kepada Rasulullah, pahami itu, baca buku itu, ada terjemahannya, dan kita tambah bisa merasakan kehadiran sosok Rasulullah, biar Rasulullah itu bisa benar-benar menjadi idola kita. Jangan sampai mengidolakan artis-artis Korea K-pop gitu bagus. Mengidolakan Rasulullah itu luar biasa. Nah, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.